Apalagi sejak tadi saya sudah datang, sudah 4 potong lumpia saya habiskan, kopi susu ya kan, ngobrol-ngobrol sama Bu Eri sama Bapak Ibu yang lain. Artinya apa? Teknik paling simple, paling sederhana untuk sukses adalah communication skills. Dan Bapak Ibu pasti tahu bahwa itu ilmu bawaan orok, bener nggak? Ya. Nah, hari ini saya nggak mau ngajarin orang pinter. Ini sama seperti menggarami lautan. Kenapa? Ini soal sharing pengalaman aja. Karena kebetulan saya 30 tahun di dunia broadcast. Tahun 95 tadi mulai di TVRI Yogyakarta, kemudian tahun 2000 dipindah ke Jakarta. Kalau nggak percaya, ini mau lihat saya belum dinyalain. Sudah mau komplain gitu kan, ternyata belum dinyalain. Nih, saya dulu six pack nih. Wow. Kalau Bu Alifah udah tahu saya udah lama. Nah, ini dulu waktu saya masih six pack ya kan. Kalau sekarang tipe pria prenagen katanya. Karena yang six man. Karena yang disukai oleh wanita itu yang tipe six man. Ya, karena yang six pack lebih disukai pria katanya. Enggak, yang bercanda ya. Itu modusnya orang yang malas olahraga tuh. Nah, saya di TVRI Jogja kemudian tahun 2000 pindah ke Jakarta. Basic saya itu sebenarnya jurnalis di lapangan, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau gaya ngomong saya ini kayak orang terminal ya. Jadi karena saya lama di lapangan, saya dapat kesempatan tsunami, bom Bali, Poso segala macam itu ya menurut saya itu adalah sebuah berkat yang saya dapatkan biar saya bisa banyak belajar dari lapangan. Kemudian 2004 sampai 2009 saya dipercaya jadi produser kepresidenan di era Pak SBY pertama kali. Nah, ini yang saya lakukan sekarang ini. Nah, ini saya pasang logo ini karena saya tahu ada Bu Elis nih. Sempat sama-sama kita di Viva Sky, ya kan? Yaitu sebuah channel di mana isinya motivasi. Kenapa harus motivasi Bapak Ibu? Karena motivasi membuat kita punya harapan. Benar nggak? Iya kan? Nggak apa-apa hari ini orang bilang, besok mau apa? Resesi. Ya resesi kan lu aja. Resesi global resesi, biarin aja. Kita mau bisnis apa saja kalau kita punya harapan, selalu ada jalan. Setuju? Setuju. Pokoknya mau resesi kek, mau apa kek ya. Yang penting selama kita punya harapan, kita punya impian, kita punya cita-cita, orang sukses akan selalu ketemu cara. Ya kan? Kalau orang serius pasti ketemu jalan. Kalau orang nggak serius, dia ketemu apa? Alasan. Benar kan? Aduh bro, sorry bro, gue udah berusaha bro, tapi macet. Ya kali tahu macet. Jakarta dari zaman purba juga sampai hari ini macet ya kan. Lah udah tahu Jakarta macet, arah ke Cikini apalagi gitu kan. Ganjil genap gitu kan. Ya berarti berangkat lebih awal. Tapi kalau Anda semua sampai ada di sini, saya nggak bisa bayangkan ada yang dari Bogor, dari Bekasi, jam berapa coba berangkat? Bener kan? Berarti Anda itu orang hebat. Iya, karena selalu ada jalan. Ya kan, selalu ada cara coba. Dan orang pasti akan berkumpul dengan sesama. Kalau Anda orang positif, orang hebat pasti berkumpul dengan sesama. Jadi tenang saja. Hari ini harus kita syukuri, kita berterima kasih karena Tuhan kasih kita kesehatan, dan kita bersyukur karena kita bisa berkenalan. Yang paling penting adalah jangan lupa di-maintain komunikasinya. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini keluarga kecil saya. Tadi ada yang nanya, anaknya berapa? Maksudnya keluarga kecil banyak anak kecilnya. Ya, tapi ini foto hoax karena anak saya bukan 5, anak saya 6 ya. Tapi belum punya cucu ya kan, karena sama oma kita yang luar biasa ini. Ya, jadi itu sekilas pengalaman saya, dan saya selalu percaya bahwa orang yang terlalu banyak mencari alasan sebenarnya tidak akan pernah ketemu jalan. Ya, jadi teman-teman percayalah hari ini kita dipertemukan bukan sebuah kebetulan. Ya, karena kita berada dalam satu frekuensi yang sama. Dan percayalah, tidak ada yang tidak mungkin. Saya ingat waktu saya masih demo zaman mahasiswa dulu ya. Saya demo karena ada kondisi di mana mahasiswa itu ditangkap-tangkapin sama tentara. Nah, zaman saya jadi ketua senat mahasiswa di kampus saya demo. Saya diangkut ke Kodim, ya kan? Nginep di Kodim udah biasa zaman pasca reformasi gitu kan. Kemudian saya protes, semua orang protes di Jogja, Solo tuh pakar-pakar ban segala macam. Saya bilang, saya mau protes, tapi saya nggak mau demo di jalan. Kenapa? Sebenarnya ya takut hitam sih. Tapi malu dong, anak komunikasi masa nggak tahu cara komunikasi. Saya bikin surat, minta izin ke Danrem. Waktu itu Danrem Komandan Korem 072 Pamungkas minta izin komandan untuk unjuk rasa demo, gitu kan. Diterima.
Dan dia bingung, loh demonya kok bukan seperti bawa spanduk bakar-bakar di depan Makorek, enggak. Demo saya bawa pengurus mahasiswa senat, mahasiswa yang cantik-cantik semua. Wow. Iya, ya namanya juga kampus negeri kan jarang mandi kan. Saya datang lebih awal, lu belok kanan dulu ada namanya Mirota Batik di Jogja itu, ya toko yang pura-pura beli baju tapi enggak, tapi semprot parfum. Habis itu kumpul di Makorem, diterima sama Danrem, dikasih waktu 15 menit, tapi akhirnya kami bisa ngobrol hampir 1 jam. Di situ saya unjuk rasa. Cara saya unjuk rasa Bapak Ibu, saya menyiapkan slide, tapi bukan kayak gini. Zaman dulu masih OHP kan. Saya ketik, saya fotokopi, saya serahkan. Izin komandan, saya kurang setuju dengan tindakan represif aparat yang kami ditangkap-tangkapin karena ada kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. Diterima, diajak ngobrol, padahal ajudan udah bilang, ojo suwe-suwe, Bapak sakit gigi. Kita mau demo sama orang sakit gigi, diajak bercanda aja pasti ngamuk gitu kan, apalagi demo gitu kan. Tapi Bapak Ibu teman-teman, itulah pertama kali saya bertemu dengan seorang kolonel bernama Susilo Bambang Yudhoyono. We never know, ya kan? But we know, ya, next dia jadi presiden. 2004 ya, jadi presiden yang terpilih secara langsung kan, dalam pilpres langsung. 2004 dia jadi presiden, hari itu dia dilantik, sorenya saya menghadap, ditugaskan sama pimpinan, lapor Bapak Presiden, hari ini saya ditugaskan di istana. Dia panggil Suri Silalahi, Jenderal, iki lo bocah sing biyen demo aku. Ini anak yang dulu unjuk rasa saya gitu. Iya, pas dia lagi segitu. Kalau ku tahu dia akan jadi presiden waktu saya demo dulu, waduh sudah ku baik-baikin sampai itu, iya kan? Kenapa? Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu teman-teman yang duduk di depan, belakang, kiri, kanan Anda. Bisa jadi mungkin salah satu di antara kita jadi menteri, ya, jadi menteri koperasi UMKM, ya nggak? Bisa jadi gubernur, bupati, siapa yang pernah tahu? Jadi perkaya, pertajam, perkuat komunikasi, networking. Itu kuncinya. Modal saya cuma satu. Ya, handphone saya kemana-mana saya bawa charger. Kenapa? Ada lebih dari 130 grup WA dan semuanya aktif. Saya jamaahnya Bro CH di banyak grup, ya kan? Kami berkawan di beberapa grup. Saya sama Bu Heri juga di beberapa grup. Itu gunanya buat apa? Networking. Kata orang, sorry bro, gua left grup. Kenapa? Handphone gua nggak kuat. Ganti handphonenya. Ngapain ya kan? Mantap. Handphone sekarang murah-murah bagus-bagus, ya nggak? Kalau handphone lu bermasalah gara-gara nggak kuat banyak grup WA, handphonenya yang diganti, jangan left group. Karena grup itu adalah sarana untuk networking. Dan kalau pengusaha nggak punya networking, go to the sea, ke laut aja. Betul kan? Nah, makanya istri saya karena kasihan sama saya dibeli handphone baru. Ya kan? Handphone yang lama juga dibeli istri gitu kan. Kuncinya cuma satu, yang penting kapasitas harus besar, baterai harus kuat, ya kan? Itu kenapa? Karena kita nggak punya jalan, ya. Kalau kita hanya mencari alasan gara-gara handphone, kita menolak rezeki yang Tuhan sudah kasih sinyal. Lo tiap malam berdoa, Tuhan bukain gua pintu rezeki, kirimin gua investor. Tapi di grup dia nggak pernah aktif, ya kan? Tiap diundang ada acara kayak gini selalu alasan. Padahal Tuhan sudah kasih sinyal. Waktu dia komplain malamnya sama Tuhan, Tuhan kenapa lu nggak pernah kirimin investor sama gua? Tuhan jawab, lah gua kan udah kasih cara, gua udah kasih jalan, kenapa lu nggak datang di acara hari ini? Salah siapa coba? Betul nggak? Jadi jangan pernah komplain sama Tuhan, karena apa yang kita inginkan Tuhan sudah kasih. Bahkan tanpa kita sadari, semua yang kita perlukan kita sudah punya. Cuma kadang kita nggak melihat, ya kan? Dari kacamata kita. Nah itu dia ya. Nah, apa yang paling berharga dari Anda teman-teman, Bapak Ibu? Apa kira-kira? Coba pilih. Keluarga. Oh ini pasti penonton Keluarga Cemara. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Benar, itu keluarga benar. Dan we are family, ya kan? Keluarga bukan karena hubungan darah, tapi kalau kita saling menyayangi, mencintai, we are family. Yes. Ya, kita akan selalu jadi keluarga dimanapun. Makanya selalu kedepankan energi positif. Kalau orang energi positif, jeleknya pasti ada, tiap orang punya negatif, tapi dia akan kalah. Ya kan? Kan kita akan selalu cari, kalau bahasa saya itu aturable. Semua bisa diatur. Kita akan mencari-cari cara untuk apa? Bersinergi dan berkolaborasi, ya kan? Nah, kalau disuruh milih nih misalnya Bapak Ibu teman-teman, pilih teman atau duit? Temen lah. Teman, yakin? Yakin dong. Yang pilih duit siapa? Tergantung. Tergantung apa? Temennya banyak.
Teman-teman. Disuruh pilih banyak kali maunya. Ya, kalau saya disuruh pilih, saya pilih semuanya. Teman iya, duit juga iya. Ya, kan? Teman bagus, tapi jangan dipikir kita juga nggak perlu duit. Ya kan, memang duit bukan segala-galanya. Tapi kalau ada pilihan mau dikasih duit, masa kita tolak? Benar nggak? Ya kan, teman 100 orang sama duit 1 miliar, ya kalau bisa dua-duanya. Kan pilihannya itu kan bukan salah satu. Kalau bisa dua-duanya boleh. Yang salah itu apa teman-teman? Kalau punya teman tapi nggak bisa ngasilin duit. Itu. Ya kan? Dan ingat, jangan melorotin teman. Jangan duitin teman, tapi pakailah teman untuk berkolaborasi. Iya kan? Salah itu kalau kita hubungi teman kalau tanggal-tanggal tertentu, ya kan? 3 bulan kita gak pernah WA dia ulang tahun kita cuek, anaknya syukuran kita cuek, giliran kita lagi butuh duit kita selamat siang bro. Kira-kira dibalas gak? Auto block. Ya kan? Jangan jadi orang yang kalau ada maunya doang. Betul. Ya kan? Makanya hari ini saya dapat kenalan baru Bapak Ibu. Nah, teman-teman dari OCBC yang selalu menyala, warnanya sangat terlihat, ya kan? Minimal dapat kenalan baru lagi yang dari cabang Tamrin, ya kan? Nah, itu kan di antara gedung-gedung mentereng pasti omsetnya itu ya tenggo-tenggoan loh. Suatu saat nanti mungkin saya nggak butuh, saya cuma butuh pelayanan perbankannya doang. Tapi ketika teman saya misalnya pengusaha, ya kan, butuh kerjasama, dukungan dari bank, ya kan, yang saya cari siapa sih? Pasti yang saya kenal. Benar nggak? Kita itu akan mencari-cari, cari alasan. Gimana caranya biar gue bisa kerjasama sama dia? Atau gimana caranya? Oh, teman gue bisa gue bantu, walaupun gue bukan orang bank. Tenang, gue kenal orang bank. Benar kan? Nah, itu yang saya sebutkan adalah networking. Ya, Bapak Ibu teman-teman. Nah, bagaimana selanjutnya kalau kita sudah punya teman? Kita sudah punya teman sama dengan kita punya aset, ya kan? Kuncinya adalah banyak teman, banyak rezeki. Setuju gak? Setuju. Banyakin teman, pasti peluang rezeki lebih banyak. Ya, tapi teman jangan dianggurin, ya kan? Jangan cuma jangan, ya kan? Nah, makanya harus jual diri. Ya, caranya jual diri itu bagaimana? Saya mau kasih tips-tips singkat, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu. Jadi orang itu yang tulus. Ya, tulus itu yang nyanyi bukan sih? Apa gajah ya? Hati-hati di jalan. Oh, hati-hati di jalan. Ya, terima kasih. Jangan jadi orang yang kalau ada maunya, ya, mentang-mentang ya udah lama nggak ketemu Bu Elis, ya udah lupain. Tiba-tiba lagi ada perlu, ya kan? Urusan bisnis, wah cuma Bu Elis yang bisa bantu saya. Baru gua, halo Bu Elis apa kabar? Itu kan nggak tulus, benar nggak? Kalaupun tidak bisa aktif japri satu persatu, ya kita kan di grup ada, ya kan? Di grup manapun, misalnya di grup itu ada yang ulang tahun hari itu, apa susahnya sih, ya kan? Ya di grup ucapin juga happy birthday, terus kita japri dia selamat ulang tahun. Mau dibalas apa kagak, biarin. Kenapa? Mungkin dia juga udah keriting balas satu persatu, ya kan? Ya kayak Bu Elis, Bro CH ini kan sesibuk apapun kalau kami berkomunikasi pasti ada respon, ya kan? Dan kita juga tahu diri, jangan jam 3 subuh habis nonton bola, ya kan? Bro, gua mau nanya dong cabang yang baru di mana? Ya kagak dibahas, ya kan? Dia lagi sibuk ngulek gitu kan, dengan salam nguleknya gitu kan. Oh ini ada Mama di belakang, kita kasih tepuk tangan dulu. Halo Mami. Nah, inilah sumber kesuksesannya gado-gado Boblo, ya kan? Yang sekarang sudah menurun ke generasi berikutnya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah dong. Kalau masih penasaran baca bukunya ya. Masih ada nggak bukunya bro? Ada. Ada ya. Tanya sama beliau ya bukunya ya. Pokoknya jangan jadi orang yang kalau hanya ada maunya. Ya gimana caranya? Aktiflah berteman. Ya. Aktiflah berkawan. Hari gini gampang banget. Nggak punya kuota, minta password wifi di sini. Ya kan? Nggak punya kuota juga, nongkrong di kafe ya kan, pesen minum secangkir 40.000 dari pagi sampai sore. Udah, aktifin dah komunikasi di situ. Pokoknya nggak boleh ada alasan ya. Jangan jadi orang kalau ada maunya. Yang kedua, jadi orang yang bisa dipercaya. Oke, besok gua datang jam berapa? Jam 10 sampai jam 3 sore nggak muncul dia. Ya, kira-kira kita mau ajak dia lagi nggak? Ya, lama-lama saya jadi hafal nih teman-teman saya yang setiap diundang. Oke, hadir. Jangan menganggap enteng konfirmasi. Jangan.
Ya, kenapa? Kalau kita konfirmasi hadir, tuan rumah pasti akan menyiapkan segala sesuatunya, menghitung kursi, makanan, minuman, dan sebagainya kan? Jadi kalau kita diundang itu, kita jangan asal jawab. Kita cek dulu, oh hari ini saya bisa, oh hari ini saya nggak bisa. Kasih tahu, sorry bro, gua belum bisa hadir. Minggu depan, gua hadir. Kalau bisa hadir, bisa. Dan kalau bilang bisa, selama kalau cuma hujan ya kan, badai ya kan, ya katanya cinta, katanya gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Kenapa kau tidak datang? Hujan dek, gerimis. Masa cuma gara-gara gerimis nggak datang? Ya kan? Masa kalau cuma gara-gara macet nggak datang? Ya kan? Nah, jadi intinya teman-teman, jadilah orang yang bisa dipercaya. Kalau orang itu bisa dipercaya, itu seperti stempel yang nempel di jidatnya kemanapun dia pergi. Ya, keahlian saya tidak banyak, cuma satu di bidang communication and broadcasting. Ya, 2 ding, yang 1 makan. Jadi kalau diajak makan apa aja, wow, semua enak buat saya gitu kan. Tapi kalau orang nanya ke saya soal broadcast, ya soal communication, saya layani. Ya, saya harus fokus, saya harus serius di bidang saya harus master di bidang saya. Kalau orang nanya tentang batu bara, saya nggak ngerti, tapi selalu ada jawabannya. Sebentar bro, gua tanyain. Saya taruh di grup, ya kan? Di grup yang main batu bara, ya. Bro, sis ada yang main batu bara, ini ada teman yang butuh bantuan ya kan? Jadi makalah, ya. Makalah kebaikan, makalah informasi. Rugi nggak? Enggak. Nambah teman, ya kan? Jadi akhirnya lama-lama orang akan datang ke kita karena kita ini adalah solution maker, bisa dipercaya. Yang penting Bapak Ibu, jaga kepercayaan, itu mahal sekali harganya, ya. Oke, berikutnya ya, penuhi janji. Ini yang paling penting. Gak usah saya ulang lagi lah ya, karena Anda tidak harus diajarkan. Anda ini simbol orang-orang yang memberi bukti. Tepuk tangan buat Anda. Nah, on time gak sih? Ya enggak lah, harus early time. Ya, acara jam 10 ya jam 10 kurang 5 ya kan. Acara jam 12 jam 12 kurang 10 misalnya gitu kan. On time jam 12, acara jam 12 datang enggak apa-apa. Ya, tapi kalau bisa lebih baik sebelum waktunya. Terus kita bilang, wah, gue datang aja masih sepi, masih kosong, panitianya belum ada. Biarin aja. Ya, jangan kualitas kita ditentukan oleh orang lain. Jangan kualitas kita atau karakter kita diatur oleh orang lain. Biarin aja, ya kan? Yang penting kita yang menunjukkan. Terus ini penting nih, ya. Orang Indonesia itu Bapak Ibu paling seneng dikasih hadiah, benar nggak? Iya kan? Ada acara apa, ya kan? Ada goodie bag, oleh-oleh, ya kan? Nah, saya tidak tahu produk Bapak Ibu itu apa. Tapi kalau misalnya kita hadir dalam sebuah komunitas, nggak apa-apa, sekali-sekali bawa produk yang bisa dibawa pulang, ya. Ya, kalau misalnya produknya itu, sampling produknya itu bisa dibawa pulang, syukur. Kalau enggak, mungkin bikin gantungan kunci, pulpen dengan logo atau merek ya, brand kan. Kenapa di bank tuh selalu ada permen? Coba, orang kita lagi ngantri aja kan, pasti nyomot permen, betul nggak? Iya kan? Nah, jadi itu yang disebut kita mencari cara untuk membangun bonding atau ikatan. Ya, contoh nih, kenapa saya sangat pede merasa jadi kesayangan mertua? Karena dapat isi saya itu pakai strategi komunikasi. Ya, waktu itu ceritanya mertua saya ini kan, saya sebelum minta nih mau melamar anaknya nih, saya riset dulu. Ya, ternyata mami mertua saya ini senangnya Chinese food yang original. Ya kan? Survei kemana-mana, ketemu rumah makan itu di Kelapa Gading, ya kan? Udah di hari yang dinantikan, saya ini udah berbicara di banyak panggung loh, tapi tetap deg-degan loh. Kenapa? Yang dihadapi calon mertua, gitu kan? Ya sudah, di hari yang dinantikan makan siang itu saya sudah standby, ya 1 jam sebelumnya. Tak perhatiin terus ya, segala sudut rumah makan itu, bejanya segala macam. Wah, pokoknya saya harus siap menghadapi calon mertua karena saya mau bilang mau melamar anaknya. Nah, tapi saya melakukan riset. Kenapa? Saya tahu kalau orang suka makan itu, kalau makanan favoritnya, dia pasti lahap kan. Jadi saya pesenin semua apa yang disuka sama calon mertua saya. Ketika beliau datang, tidak ada pembicaraan basa-basi, langsung makan.
Makan sampai kenyang. Dan kalau orang sudah kenyang, saya tahu kesadarannya berkurang 50%. Pada saat dia sudah berkurang kesadarannya, saya langsung nembak, saya bilang melama. Dan dia menjawab, iya. Entah sadar atau tidak, langsung gerak cepat. Besoknya langsung sakitan. Itu kisah nyata. Bener, gerak cepat. Setelah 5 tahun, Mami bilang, Mami gak bingung ya, tahu-tahu lu jadi menantu Mami ya. Yes, gitu kan. Ya komunikasi, artinya apa? Riset dulu. Ya. Nah, 2 tahun lalu Mami mertua saya meninggal. Tapi saya beruntung sekali. Ya. Bertahun-tahun sebelum beliau meninggal itu, beliau memilih tinggal sama saya. Ya. Walaupun rumah saya tidak sebesar istana seperti saudara-saudara saya yang lain gitu kan, tapi dia memilih di situ. Kenapa? Mungkin dia nyaman. Kenapa? Saya pulang malam, Bapak Ibu, dari manapun, saya pasti mampir beli martabak. Ya, untuk seorang Bangka, ada martabak Bangka di Tanjung Duren tuh, namanya Koalai. Ya kan? Itu sudah puluhan tahun di situ. Ya, pancinya itu udah puluhan tahun juga, tapi dicuci ya maksudnya. Karena kalau penjual martabak itu kita tawar itu nggak mau itu. Ya, kok saya beli berapa juta nih? Enggak. Ya, makin lama itu panci katanya makin bagus gitu kan. Jadi secapek-capeknya saya, semalam-malamnya saya pasti mampir ke Tanjung Duren itu. Saya beli martabak, biar kita cuma 1 porsi gitu kan. Sampai rumah Mami belum tidur, nih martabak gitu kan. Dia udah tidur, yang penting di meja ada, besok pagi dia lihat ya kan. Dia makan apa kagak, enggak masalah. Yang penting apa? Tanda mata, oleh-oleh. Berapa sih martabak kan? Gak sampai cepet, iya gak? Iya kan? Tapi mertua itu adalah aset yang paling berharga. Tahu kenapa saya bilang aset? Orang pasti tahu dong. Nih ceritanya, mertua saya itu kan beratnya 60 kg, berat bersihnya. Kalau saya pulang malam dan Mi kita ke CP yuk makan itu daging ya kan. Oh iya, masuk kamar, mandi, dandan, keluar beratnya 60 kilo berubah jadi 75 kilo. Tahu nggak berapa? Dipakai semua tuh, cincin, gelang, kalung, ya jadinya beratnya 75 kilo. Ada selisih berapa? 15 kilo ya. Itu sebabnya saya bilang mertua adalah aset yang paling berharga. Turun dari mobil masuk mall, gandeng tangan mertua, Mami mau makan apa? Pilih terserah ya, sambil membayangkan ini aset semua ini. Mana larinya aja. Nggak, ini sekali babanya bercanda ya. Tolong jangan dianggap serius ya. Ya, jadi sekali-sekali lah ketemu orang baru ya kan, mampir ke rumah teman ya kan, bawa present hadiah, bukan soal harganya ya, tapi itu tanda kita care sama dia, kita perhatian sama dia ya. Nah, jangan menjual ya, jangan jadi orang yang di grup WA itu dari pagi, siang, sore, malam open PO sis gitu. Jangan fokus pada jualannya, tapi apa yang bisa saya bantu ya. Kalau Anda membantu dengan memberikan tips kepada orang lain, ya misalnya teman-teman pelaku UMKM, misalnya pengusaha apa ya, misalnya nasi goreng kambing, misalnya, jangan jualan nasi goreng kambing di grup, tapi bagi tips, misalnya selamat pagi teman-teman, hari ini saya mau bagi tips bagaimana bikin nasi goreng kambing yang nggak amis, ya kan, dagingnya empuk, ya cuma berapa ini sih ya kan, atau bikin video, ya kan. Bikin video tips-tips tentang bagaimana bikin nasi goreng kambing yang empuk tanpa amis gitu kan, share di grup. Gak apa-apa di ujung video ada, nah kalau butuh nasi goreng kambing sedap, nah, hubungi nasi goreng ini. Jadi gak apa-apa, tapi ketika konten itu kita berikan, kita bukan jualan, kita ngasih solusi. Jadilah berkat bagi orang lain, jadilah solusi. Jangan kalau kita ketemu orang dari jauh lihat kita, ntar nawarin produk nih. Benar nggak? Ada kayak gitu nggak? Ya. Aduh, gua gimana ya? Bro, gua tiba-tiba lagi janji nih sama teman, ya kan? Ya. Kalau orang ketemu kita, dia akan mencari alasan untuk menghindar, berarti ada yang salah dengan kita. Yes. Ada yang salah dengan cara kita memasarkan produk kita. Betul. Kenapa? Tidak semua orang suka dikuliahin, ya. Tidak semua orang suka ditawarin produk. Tapi kalau kita jadi solusi tentang masalah mereka, berarti kita adalah orang yang dibutuhkan sama mereka, ya kan? Apapun produk Bapak Ibu, ya, makanan apalagi, makanan kan gak ada matinya, makanan, pendidikan, ya, kesehatan, transportasi, kurir dan sebagainya, gak ada matinya, mau krisis kayak, mau resesi, mau apa gitu kan? Nah, jadi Bapak Ibu tenang saja,
ubah cara dagangnya, ubah cara promosinya, ya. Ada saatnya Anda hard sell, mungkin di media-media tertentu. Tapi dalam komunitas, ya, di grup-grup orang hebat seperti ini, mungkin kita harus jadi solusi bagi orang lain. Kayak saya kan bisanya cuma 2 tadi kan, broadcast communication sama makan. Tapi kalau soal yang lain-lain nggak ngerti saya pasti akan tanya atau cari ke teman saya. Nah, ketika saya membutuhkan itu, ya saya bertanya kepada teman-teman seyogyanya. Oh, itu kalau di Jogja, karena di Jakarta ya sejakartanya, kita berlomba-lomba juga memberikan solusi. Ya, tadi pagi saya membantu 3 orang yang butuh kontak birokrat, ya kan? Japring saya nanya, bro, lu pada punya nomor kontak menteri ini nggak? Saya cek, oh saya nggak save gitu kan? Udah, gampang. Saya broadcast aja di grup redaksi kan? Ya, guys, ada yang punya kontraknya menteri ini atau ajudannya nggak? Ya kan? Nggak sampai 5 menit, itu masih di jalan tadi, ya, sambil di jalan. Saya dapat, ya, saya share ke dia. Terima kasih bro, gue penting banget nih, harus menghadap beliau. Udah selesai, ya kan? Itu yang saya bilang jadi makelar kebaikan. Biar kata kita cuma nge-forward informasi. Tolong jangan yang di-forward itu, yang berita yang kita sendiri baca, ngeri. Ya kan? Yang kedua, belum tentu benar ini berita. Yang ketiga, propaganda. Ya, berita bohong banyak kan? Berita bohong yang dikemas seperti asli, banyak nggak? Banyak. Yang isinya orang marah-marah, maki-maki, udah berhenti di kita. Ya, habis, pokoknya delete. Saya setiap sampai rumah itu, malam itu sebelum tidur, saya pasti buka semua memori saya, foto video yang menurut saya nggak penting, saya delete, saya hapus, ya kan? Kenapa? Saya nggak mau tidur mimpi buruk. Saya orang TV 30 tahun, tapi tidak 24 jam sehari saya nonton televisi. Ya, yang saya tonton apa? Baby Shark. Kenapa? Kalah sama anak, ya kan? Atau drama Korea kayak Bu Elis, ya kan? Kenapa? Happy nontonnya, bener kan? Istri saya nonton tahu apa? Yang sekarang lagi ini happening, Bunda Korla, ya, tiap hari dia nonton. Saya lihat, oke, kalau yang bagus-bagus tonton ya, kalau yang jelek nggak usah ikutin, ya kan? Jadi nggak apa-apa, Bapak Ibu, saya orang TV, tapi saya mau kasih tahu tipsnya. Jangan undang TV masuk ke rumah kita 24 jam sehari, termasuk konten-konten di media sosial atau YouTube. Kenapa? Ngeri. Banyak hal yang kita tidak tahu kebenarannya, tapi diolah sebagaimana sebagus mungkin seolah itu nyata, ya kan? Gambar musibah di mana-mana dinarasikan terjadi di Indonesia, ya kan? Tanah longsor, waktu kemarin musibah gempa, video yang beredar banyak yang hoax itu, ya kan? Tadi pagi kan ada bom kan di Polsek Astana Anyar ya, di Bandung ya dia, ya. Udah, itu faktanya memang benar kejadian. Beredar kemudian berita-berita, gambar-gambar inilah yang korban bom bunuh dirinya dan macam. Stop di kita, ya. Kalaupun itu benar, nggak penting, ya. Kalau yang kita share itu apa? Ya hal-hal yang positif, memotivasi orang, ya kan. Yang kadang-kadang kalau kita dapat video, kita lihat, kita ketawa, ya kan. Nggak apa-apa. Jangan menebar ancaman atau kengerian, ya. Pokoknya Bapak Ibu nonton TV itu tontonlah yang 2 hal. Satu, yang kalau kita tonton, kita happy, kita tersenyum, kita bahagia. Yang kedua, yang kalau kita tonton, kita dapat ilmu baru, ya. Itu 2 hal itu aja. Kalau Anda nonton TV, apalagi talk show, acara belum selesai, Anda marah-marah dan banting handphone, ya, tinggalkan acara TV itu, ya. Jadilah penonton yang cerdas. Banyak kok TV-TV yang kalau kita tonton itu, kita dapat manfaat. Ya, salah satunya Berita 1, ya. Jangan jualan, tapi kasih solusi. Jadi pendengar yang baik, ya. Kenapa? Di luar sana banyak orang yang istilahnya ngomong dulu baru mikir, ya kan? Nah itu ngeri itu. Nah kalau kayak kita di sini, ini kan orang pintar semua, tapi selalu mengosongkan gelas. Kok tahu? Ya tahu lah, saya udah dari komunikasi puluhan tahun. Terlihat dari ekspresi wajah, ya kan? Apalagi kalau anggukannya udah anggukan yang tipe pertama. Wih, mantap kali itu, ya kan? Pakai senyum lagi, ya kan? Mata berbinar-binar. Itu kan kita jadi enak kan? Energinya kan jadi menyala-nyala kan? Kok menyala-nyala terus dari pagi ya? Mungkin karena bangga OCBC kali ya, jadi nyala gitu. Saya nggak endorse loh,
Ya, tapi karena memang nasabah ya mendapatkan pelayanan, kalau kita sudah merasakan experience, kita nggak usah disuruh ngomong, kita pasti ngomong. Ya, lu gado-gado terenak seluruh dunia akhirat di mana? Ya cuma di sini. Ya nggak? Ya nomor 2 sih, karena nomor 1 buatan istri saya. Kalau saya bilang sih nomor 1, bini gua dengar, gua depan bukain pintu. Tapi coba, ya kan, puluhan tahun, ya. Kalau soal transfer resep mas, orang bisa, tapi kalau nggak pakai bumbu cinta, ya nggak, ya nggak, ya kan? Nah itu kuncinya. Jadi saya nggak dibayar sama brocehan, enggak. Tapi ketika orang tanya soal gado-gado, pasti jawaban saya cuma satu, ya kan? Yaitu gado-gado boplo. Dan saya pun tahu sejarahnya. Kenapa? Bukunya sudah gue baca. Jadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik itu kita dapat banyak hal baru. Ya. Tadi kan kita taruhan kan. Kira-kira saya extrovert atau introvert? Iya introvert. Kalau di rumah introvert. Kenapa? Yang extrovert bini gue. Masih ingat Pak Ahok? Iya. Ya, sekarang bayangkan Pak Ahok versi perempuan. Sudah? Nah di rumah saya ada 2. Istri sama mertua. Satu kampung pula dia. Jadi kalau saya keluar dari rumah itu, baru keluar kompleks itu udah jarak 300 meter, saya pikir bini gue ikut, saking kerasnya suaranya. Jadi kalau saya di rumah, sekeras apapun suara saya masih kalah sama bini gue. Udahlah, jadi berdiam aja lah. Karena buat bapak-bapak nih ya, khusus bapak-bapak, kalau hidupmu bahagia, lahir batin, pakai mulut di luar rumah. Ya, di rumah pakai sepasang telinga. Kalau perlu semua indera kita jadi indera pendengar. Benar. Ya. Keren. Itu kuncinya. Saya speaker. Itu di luar rumah. Kalau di rumah, ya, nggak pernah. Saya bicara kalau memang saya harus bicara. Ya, tapi saya ke dalam diam pun saya happy banget. Ya, kenapa? Ya, di samping pasti kalah sama istri. Ya. Yang kedua, laki-laki itu memang kalau bicara itu kalau buat kerja, di rumah kan bukan kerja. Ya kan? Jadi pendengar yang baik. Dengan mendengar sebenarnya kita mendapatkan banyak kesempatan dan banyak hal baru. Dan riset membuktikan, Kristen Stewart dalam bukunya Effective Speaking di Amerika Serikat, dia melakukan riset kepada para profesional. Tahu nggak Bapak Ibu? Perempuan itu berbicara sehari semalam itu minimal 20.000 kata, 20.000 kata. Ya, saya yang pembicara saja, laki-laki separuhnya kagak sampai, minimal 7.000 kata. Berani lawan istri? Saya baru pulang ya, Assalamualaikum, 1 kata. Dijawab bini gue berapa kata? Waalaikumsalam. Beb, kamu udah pulang, masih datang di jalan 11 kata. Ya udah nggak usah dilawan, ya kan? Artinya apa Bapak Ibu? Dalam menjalankan aktivitas kita harus melakukan pemetaan. Target audiens kita, target market kita. Lebih banyak ibu-ibu atau bapak-bapak. Bapak-bapak ya kan di grup coba lihat. Jadinya apa? Tukang CCTV. Ya nggak? Dia mantau doang ya kan. Tapi kita sudah chat panjang dan lebar ya, nggak pernah ada komennya. Nanti komen kalau ditanya ya kan. Ya misalnya Pak Iwan gimana nih, datang nggak? Dia jawab dengan apa? Jempol doang. Iya kan? Jadi bapak-bapak ya sekali-sekali lah menghargai upaya istri. Kalau istri chat panjang, jawab jangan cuma jempol. Ya kan? Oke, sudah di jalan. Nah itu kalau bapak bilang sudah di jalan, benar udah di jalan. Kalau gua lagi minta jemput bini gue, udah di mana? Ya, udah di jalan. Percayalah, di jalan menuju garasi. Kalau udah tahu, kenapa komplain? Betul nggak? Saya itu sama istri saya itu langit dan bumi. Benar? Saya nggak, saya introvert kan, tapi karena profesi saya, jadi saya introvert yang tercemar. Artinya karena nggak mungkin juga kalau gua siaran gua pakai bahasa kalbu kan. Selamat malam. Silakan pertimbangkan sendiri. Kacau gua dipecat gitu kan. Tapi istri saya sudah introvert, dia golongan darah O, ya kan. Dia ke pasar sama cicitnya, ya kan. Satu kompleks, ya kan. Sama cici ada 3 orang dia bersaudara satu kompleks kami di situ. Ya, tiap hari ketemu ke pasar bareng. Baru turun dari mobil, teleponan. Ya kan? Sambil masak tuh masih teleponan. Baru 5 menit lalu habis ketemu sama Suci kok telepon lagi. Dan ya udah biarin aja. Ya kan? Nah, laki-laki gitu kan. Di grup kadang jadi petugas CCTV, ya. Enggak respon kalau enggak di-mention, ya kan? Artinya apa? Laki kadang protes.
kenapa sih perempuan kalau marah kalau manggil pakai motor? Yang perempuan juga protes, kenapa sih laki dipanggil sekali nggak pernah dengar? Nah, ilmu komunikasi lagi. Kenapa? Laki-laki Bapak Ibu ketika sedang melakukan sesuatu pekerjaan, dia pasti akan fokus dan dia konsentrasi penuh. Karena laki-laki rata-rata monotasking. Benar ya? Dia analog ya. Sementara kaum Hawa itu kan digital. Ya kan? Stereo pula. Bayangkan ketika istri sedang masak di dapur, ya, nasi goreng istimewa kesukaan suami, suaminya sibuk baca koran. Percayalah Bu, ketika suami Anda lagi baca koran, dia fokus. Dan ketika laki-laki sedang fokus, pendengarannya berkurang. Ya, laki-laki ketika sedang fokus, ini dari ilmu komunikasi ya. Laki-laki ketika sedang fokus melakukan sesuatu, pendengarannya berkurang. Jadi kalau manggil anak lagi main bola, nggak cukup pakai teriakan. Kok bola nggak? Tunjukin badan secara visual. Udah sore kok. Ya, bentar Pi, pasti bentar. Ya kan? Tapi kalau anak cewek beda. Makanya sebenarnya lebih ampuh itu kaum Hawa. Ya, dalam banyak aspek. Tapi saya nanti diprotes bapak-bapak. Lu pendukung feminis ya? Bukan. Ya. Perempuan, alarm saya. Masih ada waktu 15 menit artinya. Karena saya harus pindah tempat. Jadi kalau misalnya laki-laki sama perempuan itu berbeda Bapak Ibu, maka gaya komunikasi kita ke mereka pun harus berbeda. Laki-laki protes, perempuan kenapa sih kalau manggil pakai melotot? Saya bilang, itu karena sudah panggilan ketiga. Kenapa? Lu lagi masak nasi goreng, istri. Ingat suami, manggil suaminya, Pak. Panggilan pertama biasanya panggilan paling romantis. Iya. Benar nggak? Ya kan? Suami lagi baca koran, dengar nggak? Enggak. Karena pendengarannya menurun, karena fokus, konsentrasi. Dipanggil pertama nggak dengar. Istri sambil tetap nasi goreng itu kan, kok nggak ada jawaban. Naik setengah oktav, Pak, gitu kan? Nggak dengar gitu kan? Mana lagi gue gitu kan? Nggak dijawab, matiin kompor, nyari. Lagi asik baca koran di ruang tamu. Dipanggil yang ketiga sambil turunin koran, Pak, melotot. Itu panggilan pertama yang dilihat suami. Padahal udah 3 kali. Iya kan? Suaminya kagak denger. Makanya laki suka komplain, kenapa perempuan kalau manggil pakai melotot? Perempuan komplain, kenapa laki gak bisa dipanggil sekali? Ya itu pasti begitu. Laki itu sama perempuan ya beda planet. Ya seperti bukunya kan, My Men Are From Mars, Women Are From Venus kan? Planetnya aja beda, dan komunikasinya beda. Nah jadi Bapak Ibu teman-teman, saya tidak mau mengajari, menggurui, cuma mengingatkan saja. Bisnis apapun, kalau kita tahu triknya, trik buat networking, ya, the power of silaturahmi, kemudian communication skills, saya jamin, ya, kan bukan saya jamin, Tuhan pasti sudah jamin, ya, Anda pasti bisa jauh lebih sukses. Kenapa? Biarpun kita tiap hari kongko networking kayak gini, ya kan, kalau kita nggak punya skill komunikasinya, sama juga bohong, ya. Tapi kalau kita punya teman, misalnya dari grup kecil saja, kita maintain dia, nggak pernah tatap muka. Tapi serasa udah sering ketemu, kenapa? Di medsos, di grup WA, benar nggak? Saya terakhir ketemu WA juga sudah sebulan lalu ya, kalau nggak salah ya, kita dinner bareng gitu kan. Tapi sepertinya sering ketemu. Kenapa? Di grup aktif, ya kan, di Instagram sama projectnya juga gitu. Apalagi di grup yang isinya orang gila semua kan. Gila maksudnya positif ya, di grup GL, GF, ya kan? Ya kalau GF, kenapa saya bilang GL? Karena kepala saya gila tadi kan. GL. Saya juga member di situ. Artinya apa? Kalaupun tatap muka itu cuma konfirmasi doang. Yang penting kita sudah berteman, kita sudah berkawan, ya. Nah ini ada kata kuncinya. Kalau menjadi pendengar yang baik, ya kan? Ya. Oh, iya. Terus, ya kan? Ini nggak gampang loh. Ya. Apalagi kalau orang-orang kayak kita yang istilahnya Bapak Ibu kan, kita ketemu orang yang kita merasa ilmu kita lebih banyak, betul nggak? Wah, makanya perlu satu bumbu cinta dan bumbu humble. Ya, nasi pakai humble enak ya. Humble panas ya. Jadilah orang sebagai solution maker. Jangan jadi orang yang ketiga. Jangankan ketemu orangnya, namanya didengar saja orang sudah kabur.
aduh enggak lah kalau sama dia mah, enggak lah, ya janganlah gitu kan. Tapi kalau nama Anda dikenal, oh iya gue tahu, padahal belum pernah ketemu. Oh iya, itu asik kan? Nah, dan itu memang harus di-maintain. Ya, tenang aja Bapak Ibu, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil, ya kan? Saya tidak punya, tapi saya kenal dengan orang yang punya. Saya nggak punya solusinya, tapi orang tanya kepada saya, tenang. Saya tanya teman saya, lu bisa bantu ini nggak? Oke bisa. Gua kenalin ke teman gue ya. Udah, jadi solusi kan? Saya tidak mengerti produk-produk perbankan misalnya. Oh ya udah, gua inget nih hari ini dapat teman baru dari OCBC yang nyala terus gitu kan? Gampang kan? Tinggal jadi makelar aja. Nih bro, lu tanya nih sama teman gue nih dari OCBC nih. Ya, perkara lu bisnis jadi apa kagak, lu mau ambil kredit apa enggak, terserah. Ya kan? Yang penting jadi solusi bagi orang lain. Solusi bukan cuma acara di SCTV ya, yang gitu ya. Nah ini yang saya bilang tadi, bukan cuma Nokia yang connecting people. Kita connecting people dan kita connecting happiness, ya kan? Jadi orang itu biar bisa berkoneksi dengan kita. Dimulai dari mana sih Bapak Ibu? Jangan sampai muka kita itu mukanya beling, ya kan? Bangun pagi, keluar kamar, keluar dari rumah, setting dulu mukanya, ya. Tapi kan gua orangnya introvert, nggak bisa. Nggak apa-apa, bikin kebiasaan baru. Kan gua terbiasa begini, nggak apa-apa, bikin kebiasaan baru, ya. Apa? Ya udah latihan senyum tiap hari. Memang kadang-kadang segala sesuatu itu dipaksa dulu di awal. Lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama terbiasa, benar kan? Ya, karena saya ngadepin mahasiswa itu udah nggak bisa dengan old school. Udah kalau zaman saya kuliah dulu kan, dosen kita itu kan nggak bisa kita lawan, ya kan? Tapi kan dosen zaman dulu kan public speaking-nya jelek banget gitu, cuma nggak ada pilihan. Hari gini masuk kelas broadcast, Bapak Ibu tahu kalau satu kelas anak broadcast itu isinya 40 orang, suaranya kayak 300 orang, ya kan? Kita harus bisa menguasai kelas, tidak dengan menegur mereka. Nggak pernah saya bilang, coba kau diam ya, enggak. Kalau ada yang ngantuk tidur, saya biarin. Yang setegur di sebelahnya, kau jangan berisik, nanti dia bangun. Nah biarin aja, ya kan? Tapi mahasiswa tidak boleh terlambat. Kenapa? Itu soal integritas. Kelas jam 7.30, jam 7.20 saya sudah duduk manis di kelas. Ya, jam 30 kan mulai. Yang terlambat tunggu di luar. Absen boleh absen, tapi nggak dapat ilmunya hari itu. Ya kan? Saya harus mengapresiasi dong orang-orang yang datangnya sesuai dengan waktunya, gitu kan? Nah, jadilah orang yang selalu mengoneksikan orang lain dalam hal kebaikan. Kenapa? Nggak pernah ada orang berbagi jatuh miskin, benar nggak? Justru dengan memberi itu malah ladang wadah kita makin gede, benar ya? Makanya kenapa saya ukuran pinggang saya nambah terus tiap tahun, biar kapasitasnya gede. Kapasitas apa? Datang di sini belum ngomong udah disuruh makan sama Bro CH. Ya, ntar saya pindah tempat ya 12:30, kemudian jam 1 mulai makan dulu. Ya kan? Nanti jam 4 saya geser lagi ya kan? Diajak makan lagi. Acara terakhir malam makan malam lagi. Kalau kapasitas saya kecil, tahu sendiri kan maksudnya kan. Dan ini yang paling penting Bapak Ibu, stay connected. Ya. Kita sudah tahu konteksnya. Kita tahu dia ulang tahun kapan. Kenapa nggak ucapin selamat ulang tahun? Nggak tahu ulang tahunnya kapan? Terhubung dengan media sosialnya nggak? Ada yang ucapin selamat situ, ya kita ucapkan selamat, ya kan? Dan tolong ketika kita mengucapkan selamat kepada teman lewat media sosial yang itu bisa diakses orang lain, tolong jangan gunakan istilah-istilah yang hanya kita dan dia dan Tuhan yang tahu. Contoh, memanggil dengan nama panggilan yang mungkin ya kurang bagus. Walaupun bagi dia itu lucu atau bercanda, tapi ketika dilihat oleh orang lain, please jangan lakukan itu. Ya, lebih baik kita mengedifikasi orang lain. Ya, jadi kadang saya bingung ya lihat orang di medsos itu ya ngobrol di medsos, tapi dalam dunia nyata diem-dieman, ya kan? Nah, kenapa tidak sebaliknya? Nah, kalian di medsos saling ngobrol tapi menggunakan istilah-istilah yang hanya dia, Tuhan dan supir baca yang tahu. Maksudnya apa gitu? Dibaca oleh orang lain pula, ya kan? Ya menurut saya nggak inilah ya, kurang pas lah, gitu kan? Nah, Bapak Ibu, like, comment, share, simple, ya kan? Gratis pula. Kalau nggak punya wifi,
Passwordnya sate ayam. Password wifi-nya di sini ya kan. Gratis. Dan coba kalau Bapak Ibu punya unggahan foto di media sosial, kemudian kita like, happy nggak? Happy kan? Ya tapi jangan asal like. Misalnya itu kedukaan, kita like. Ya kalau kedukaan jangan like, komen aja. Ya, turut berduka atau turut prihatin. Gitu ya. Terakhir Bapak Ibu, daripada kita sibuk mengejar kupu-kupu, lebih baik kita bangun taman yang indah. Kenapa? Kalau kita kejar kupu-kupu, kita capek, kita mungkin cuma dapat 1-2 kupu-kupu. Tapi kalau kita bangun taman yang indah, kupu-kupu datang sendiri. Bagaimana membangun taman yang indah? Bangun taman yang indah dengan sikap dan karakter yang positif. Yes. Ya kan? Simpel sekali. Dengan taman yang indah, kupu-kupu akan datang. Ini salah satu taman komunitas kita. Yes. Ya, kupu-kupunya Anda semua. Ya, beraneka ragam, beraneka warna. Iya kan? Dan itulah sebuah kekuatan. Saya dari The Kaiser, terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, Cayo. Oke, terima kasih banyak. Ini boleh minum dulu kan? Siap. Ya, silakan. Thank you. Sambil ini ya, mungkin ada tanya jawab dulu ya. Boleh. Iya. Ada yang mau bertanya langsung nih, sama dijawab. Oke, silakan ya. Sebentar. Pak, 8 ini katanya testimoni Pak, dan testimoni.